Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan Shalatul Mu'min dan masuk ke dalam bab yang ke-26, yaitu bab tentang al-adhan wal iqamah. Namun sebelumnya saya mau mengajak jamaah yang dirahmati Allah untuk sama-sama menghitung waktu. Mari kita menghitung waktu. Pertama, umur kita. Umur kita berkisar 20-an awal sampai 50-an. Mungkin tidak lama lagi kita meninggal. Kita membutuhkan amal. Dan di antara amalan yang besar pahalanya adalah menuntut ilmu. Sebagaimana kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuh. Ilmu itu pahalanya tidak ada ibadah lain yang bisa menandinginya bagi siapa yang benar niatnya. Artinya menuntut ilmu itu salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Kita sudah jalani kajian ini kurang lebih 20. Ini pertemuan ke-27. 27 itu berarti kalau dibagi 4 berarti berapa bulan ya? 7 bulan. Ya kan? 7 bulan. Coba kita 7 bulan dapat seberapa banyak? Teman-teman bisa lihat bukunya. Mungkin itu ya 2/3 buku lah. Nggak nyampe malah. 1/3 aja ya. 1/3 buku. Berarti mungkin kalau dipotong dengan Ramadan, dipotong dengan libur-libur, mungkin kita akan butuh 1, 2, 3, sekitar 6 tahun. Karena kan jilid ketiganya sudah dibahas di Istiqlal. Di sini mungkin kita hanya akan ambil jilid 1 dan jilid 2. Dengan harapan mungkin dalam 5 tahun ke depan kitab Shalatul Mu'min tamat. Nah sekarang teman-teman, 5 tahun ke depan kita belum tentu masih hidup. Maka saya mau mengajak teman-teman untuk berwacana tapi ya. Mungkin ke depan bila diizinkan oleh Allah Ta'ala dan kemudian diizinkan oleh DKM, kajian ini kita perpanjang sampai setelah Isya. Jadi habis sholat Isya, mungkin kita tambah sepanjang-panjangnya 30 menit. Tapi kita datang dari rumah jauh-jauh, itu enggak hanya dapat mulai dari maghrib sampai Isya. Bukan cuma sekitar ya 40 menitan. Tapi 40 menit tambah kurang lebih 30 berarti ada 70 menit lah. Dengan demikian harapannya buku ini kita tamatkan paling tidak dalam 3 tahun. Paling tidak 3 tahun. Dan kita tamatkan dengan target sebelum kita wafat kita sudah banyak mengenal ensiklopedia sholat ini beserta lika-liku di dalamnya, banyak bab-bab yang diberikan oleh penulisnya. Yang mungkin sejauh ini buku tentang sholat yang sangat lengkap adalah yang kita pelajari ini. Bagi pemula.
lengkap tapi bagi pemula. Ya, berarti bila nanti rencana ini jalan, kita juga mulai harus memanage waktu kita, jam berapa kita makan malam. Kalau saran saya, sebelum berangkat sudah makan. Jadi nanti kajian tetap bisa khusyuk, nggak kelaparan, dan setelah pulang kajian itu sudah bisa pulang, cuci muka, wudu, istirahat, nggak makan lagi. Kecuali ya yang mau makannya, nggak apa-apa. Ya, itu terserah aja. Cuman di manage gitu kan, jam berapa saya makan, nanti pulang jam berapa, dan seterusnya. Begitu ya. Mari kita bahas bab al-adhan wal iqamatu. Awalan, mafhumul adhani wal iqamati wa hukmuhuma. Untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan pembacaan Indonesia, saya menyimak bahasa Arabnya. Bab ke-16 tentang adzan dan iqamah. Pengertian adzan dan iqamah. Yang pertama, adzan. Menurut bahasa, adzan berarti mengumumkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 3, "Wa adzanum minallahi wa rasulih." Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga dengan firman-Nya pada surat Al-Anbiya ayat 109. Adzantukum ala sawa. Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama. Artinya, aku telah memberitahukan kepada kalian sehingga kami berada pada derajat yang sama dalam hal ilmu. Adzan secara bahasa artinya pengumuman. Bagaimana secara syariat atau istilah? Silakan. Sedangkan menurut syariat, adzan berarti pemberitahuan tentang waktu salat dengan lafaz yang khusus yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Adapun secara syariat, adzan itu adalah al-i'lamu bi waqti shalah. Pengumuman datangnya waktu salat. Bi alfazin ma'lumatin makhsusatin masyru'atin. Yang lafaz-lafaznya, pengumumannya itu bukan pengumuman terserah kita. Pengumumannya sudah ada lafaz khusus yang disyariatkan secara khusus. Berarti azan itu adalah pemberitahuan salat yang lafaznya tidak boleh kita karang sendiri. Terus? Disebut adzan karena muadzin atau orang yang mengumandangkan adzan memberitahu waktu salat kepada umat manusia. Disebut nida karena muadzin menyeru dan mengajak orang-orang untuk mengerjakan salat. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah ayat 58, "Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun." Dan apabila kalian menyeru mereka untuk mengerjakan salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Dia juga berfirman pada surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah. Ya. Azan juga bisa disebut dengan nida. Ada kalanya disebut azan dan ada kalanya disebut dengan nida. Dan pada sebagian lafaz ayat dan hadis disebutnya bukan dengan azan tapi dengan nida. Sehingga nanti kita jangan bingung, misalnya baca hadis, kok nggak ada kata-kata azan? Ini azannya dapat dari mana? Ternyata lafaz yang digunakan lafaz apa? Nida. Kalau dikatakan nida di dalam satu hadis yang berkenaan dengan salat, maka bisa jadi maksudnya adalah azan. Lanjut. Yang kedua, iqamah. Secara etimologis, iqamah merupakan masdar dari kata aqama, berasal dari iqamatu syai' yang berarti menjadikan sesuatu lurus.
Menurut syariat, iqamah berarti pemberitahuan tentang pelaksanaan salat wajib dengan lafaz khusus yang ditetapkan syariat. Dengan demikian, adzan berarti pemberitahuan waktu salat, sedangkan iqamah berarti pemberitahuan pelaksanaan salat. Iqamah ini disebut dengan adzan kedua atau nida kedua. Ya. Ada pasangannya adzan, namanya iqamat. Kalau azan itu adalah panggilan atau pemberitahuan bahwa waktu salat sudah masuk, maka iqamat itu adalah pemberitahuan bahwa salat akan segera dijalankan. Di sini ada informasi sedikit yang menarik. Buku yang dipakai oleh penerjemah untuk menerjemahkan buku yang sekarang kita baca itu sejatinya cetakan lama, dan di cetakan lama ini yang hilang adalah bab tentang khusyuk. Buku yang saya pegang adalah cetakan baru dan bab khusyuk ada di sini, tapi di cetakan lama itu ada penjelasan tentang iqamat yang tadi dibacakan. Yang saya cari ternyata di cetakan ini enggak ada. Di cetakan baru enggak ada. Tapi di cetakan lama justru ada. Ya, di cetakan lama justru ada. Ini saya cari dulu, dari tadi enggak ketemu. Istihabah. Sabar sedikit ya. Mutariki shalah. Nah ini dia. Kata penulis, wal iqamatu fi syara' al-i'lamu bil qiyami ila salati mafrudati bi dzikrin makhsusin masyru'in. Fal adzanu i'lamun bil waqti wal iqamatu i'lamun bil fi'li. Wahia tusamma al-adzanu tsani wan nida'u tsani. Nah, kalimat ini ada di cetakan lama, hilang di cetakan baru. Ya. Apa kata penulis? Iqamat itu artinya adalah mendirikan atau menjadikan sesuatu itu lurus. Tetapi menurut syariat yang dimaksud dalam konteks ini, iqamat itu adalah pemberitahuan bahwa salat yang wajib akan dikerjakan dengan menggunakan lafaz khusus yang disyariatkan. Berarti sama dengan azan, iqamat itu lafaznya tidak boleh kita karang sendiri. Sudah ada lafaz khusus. Kemudian kata penulis berarti azan itu adalah pemberitahuan waktu salat, sedangkan iqamat itu adalah pemberitahuan bahwa salat akan segera dikerjakan. Dan iqamat juga dikatakan azan kedua dan juga bisa dikatakan nida yang kedua. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, ya, kalau kita dapati hadis begini. Hadisnya bunyinya baina kulli adzanaini salatun. Perhatikan dulu, enggak ada di situ. Ada hadis riwayat Bukhari. Bunyinya begini. Di antara dua azan ada salat. Di antara dua azan ada salat. Di antara dua azan ada salat bagi siapa yang mau. Berarti kalau dikatakan di antara dua azan, maka jangan yang kita bayangkan azan zuhur ke azan asar, azan asar ke azan maghrib ke azan isya. Tapi yang kita bayangkan adalah di antara dua azan, maksudnya adalah antara azan dengan iqamat. Maka kalau ada yang bertanya, Ustadz saya baca di antara dua azan ada sholat. Di antara dua azan ada sholat. Azan yang mana dan azan yang mana? Ya. Dan saya baca terjemahannya, kok tulisannya di antara azan dan iqamat?
Maka jawabannya apa? Bahwa azan dan iqamat itu disebut dengan dua azan. Karena iqamat itu adalah azan yang kedua. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadis ini, antara dua azan ada salat, di antara dua azan ada salat, di antara dua azan ada salat bagi siapa yang mau. Maksudnya adalah antara azan dan iqamat itu ada qobliyah. Untuk qobliyah subuh dikuatkan, untuk qobliyah zuhur dikuatkan, sedangkan untuk qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya itu liman sya, bagi siapa yang mau. Nah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, apa hukumnya adzan dan iqamah? Hukum adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah ini fardu kifayah bagi laki-laki saja, yakni untuk salat wajib 5 waktu dan juga salat Jumat. Semuanya itu telah ditetapkan melalui Al-Quran. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila sholati. Ini ayatnya sama dengan yang tadi. Jadi lanjut saja bahasa Indonesianya. Dan apabila kalian menyuruh mereka untuk mengerjakan salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Demikian juga dengan firman Allah pada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah. Selain itu, pensyariatan adzan dan iqamah ini didasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Malik bin Al-Huwairis. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum waliyummakum akbarukum. Jika telah tiba waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Dengan demikian, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ahadukum atau salah seorang di antara kalian, menunjukkan bahwa adzan adalah fardu kifayah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, di dalam sunnah yang mutawatir disebutkan bahwa adzan dan iqamah itu telah dikumandangkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga menurut ijma' dan pengamalan umat yang mutawatir dari generasi ke generasi berikutnya. Yang benar adalah bahwa adzan itu wajib bagi kaum laki-laki, baik ketika sedang tidak bepergian maupun ketika sedang dalam perjalanan, dan wajib juga bagi orang yang sendirian. Wajib juga bagi salat yang ditunaikan langsung maupun yang diqadha. Demikian juga bagi orang-orang yang merdeka maupun budak. Ya. Di sini ada banyak kalimat-kalimat penting yang mungkin teman-teman nanti bisa menstabiloi atau memberi angka dekat tulisannya. Beberapa hal sangat penting di dalam pembahasan hukum adzan dan iqamat. Pertama, kata-kata fardu kifayah. Hukumnya hanya fardu kifayah, dia bukan fardu ain. Apa artinya? Artinya adalah bila ada sejumlah orang dengan jumlah yang cukup untuk mengumandangkannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi orang-orang lain. Coba perhatikan. Kalau fardu ain, setiap orang harus mengerjakannya. Contohnya sholat 5 waktu. Kalau fardu kifayah, ada sejumlah masyarakat, asalkan sejumlah orang yang jumlahnya cukup dengan jumlah cukup telah menegakkannya, maka untuk yang lain yang tidak mengerjakannya, mereka tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada satu pun yang mengerjakannya, maka berdosa semuanya. Berapa jumlah orang itu? Jawabannya jumlah yang cukup. Makanya namanya kifayah. Kifayah itu asal katanya dari kata kafa. Kafa artinya cukup. Yakfi, cukup. Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban yang cukup dikerjakan oleh secukup orang. Yuk teman-teman menjawab.
berapa jumlah yang cukup untuk mengerjakan azan? 1. Asalkan terdengar suaranya di sekitar masyarakat, ya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau sudah satu kampung, tidak seorang pun azan, maka berdosa semuanya. Apa hukumnya dakwah yang bikin kajian begini? Jawabannya fardu kifayah. Yaitu bila ada sejumlah orang yang sudah menjalankannya, maka bagi yang lain gugur kewajibannya. Berapa jumlah orang yang cukup untuk dakwah di Balikpapan? Nah, wallahu a'lam. Ya. Jangan sampai misalnya Balikpapan ini isinya anggaplah 100.000 orang. 100.000, masjidnya misalnya 1.000. Ada mahasiswa Madinah jumlahnya 200 orang. Pulang ke Balikpapan. 198 sibuk dagang. Hanya 2 yang bikin kajian, maka yang 198 berdosa semuanya. Karena jumlahnya tidak cukup. Masa 100.000 yang ngisi kajian cuma 2? Masjid 1.000 terus yang bikin kajian cuma 2 orang? Begitu. Itu namanya fardu kifayah. Baik. Hal yang kedua yang perlu dicatat di situ atau perlu distabiloi, dilingkari, kata-kata bagi laki-laki. Alar rijal dunan nisa. Ini hanya berlaku untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk perempuan, iqamat itu memang ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan iqamat juga berlaku untuk perempuan. Sebagian ulama ada yang mengatakan iqamat berlaku untuk perempuan. Namun sebagian yang lain mengatakan yang benar perempuan tidak perlu iqamat. Alasannya karena tidak dikenal di zaman Nabi SAW ada muazin dari kalangan perempuan. Muazin di zaman Nabi hanya dari kalangan laki-laki. Tapi ada ikhtilaf ulama. Kemudian yang ketiga, yang kita juga perlu ketahui di sini, ini hanya untuk salat yang wajib. Lis salawatil khamsil maktubah. Untuk salat 5 waktu yang wajib. Jadi tidak ada iqamat untuk salat Aid, tidak ada iqamat untuk salat tarawih, tidak ada iqamat untuk salat duha. Ya, maka kalau ada orang mengerjakan salat Aid, panitianya bikin iqamat, maka panitianya salah. Nah, juga berlaku untuk salat Jumat. Ini hal yang keempat. Juga berlaku untuk salat Jumat. Nah, adapun dalil-dalil yang berkenaan dengan pensyariatannya tadi sudah disebutkan. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, jika sholat sudah datang waktunya, maka hendaklah salah seorang dari kalian azan. Ini menunjukkan bahwa azan itu cukup dikerjakan oleh segelintir orang, tidak perlu dikerjakan oleh semua orang. Ada kata-kata dan yang mengimami kalian adalah yang tua. Tapi ini nanti saja pembahasannya, karena nanti insya Allah akan datang bab tersendiri tentang imam. Apakah memang yang mengimam itu harus yang tua berdasarkan hadis ini? Karena bisa jadi ada sebagian orang tua, apalagi yang pendiri-pendiri masjid, mereka tidak mau kalau yang mengimami itu anak muda. Di sebagian kampung maunya yang mengimami adalah yang tua meskipun bacaannya tidak benar. Ketika ditanya apa dalilnya Pak, kenapa Bapak nggak mau diganti? Dia bilang iya soalnya yang mengimami kata Nabi waliya ummakum akbarukum, yang imam kalian adalah yang lebih tua. Yang benar ini adalah satu dari beberapa dalil tentang kualifikasi imam yang nanti akan kita baca di bab perimaman yang insya Allah akan datang kira-kira ya 2 tahun lagi. Nah, insya Allah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bab ini. Kemudian yang juga perlu dicatat adalah
kata-kata ini berlaku baik untuk mukim maupun safar. Ini poin yang kelima. Berlaku meskipun safar. Misal kita naik kapal Siguntang, nah, atau kapal Lambelu. Kemudian di dek paling atas itu ada musallanya. Nah, perlukah dikumandangkan iqamat? Jawabannya iya. Perlukah azan? Perlu. Karena ini tetap berlaku baik orang hadir atau orang mukim maupun orang musafir. Kemudian ini juga tetap berlaku untuk orang yang sholat sendiri. Di sini dikatakan wa 'alal munfaridi. Untuk orang yang munfarid. Munfarid itu apa teman-teman? Munfarid itu lawan dari jamaah. Kalau jamaah itu bareng, berarti munfarid itu apa? Sendiri. Untuk orang yang munfarid pun dia bisa menegakkan sholat itu dengan iqamat. Ya. Bila dia mau, dia bisa azan. Yang ketujuh, tetap disyariatkan baik sholat itu adalah sholat yang tepat waktu maupun sholat yang diqadha, yang sudah di luar waktu. Siapa yang tahu, saya beri hadiah. Tapi hadiahnya apa ya? Enggak bawa hadiah. Siapa yang tahu kejadian azan di luar waktu yang pernah dilakukan di zaman Nabi? Siapa yang tahu? Azan di luar waktu di zaman Nabi, dan Nabi yang suruh. Salat subuh waktu Nabi dan para sahabat ketiduran. Nabi suruh Bilal berjaga karena Bilal muazzin juga, tapi muazzinnya ketiduran. Dan semuanya ketiduran, termasuk Nabi juga ketiduran. Ketika matahari sudah naik, kemudian sinarnya menyengat di kulit, di pipi, baru kemudian satu persatu terbangun. Ya, setelah dicek ternyata Bilalnya ketiduran. Maka Nabi SAW mengajak orang-orang, ayo kita pindah, ini lembah yang ada syaitannya. Mereka pindah, cari tempat sholat, kemudian mereka wudu, kemudian Bilal azan. Coba kalau matahari nyengat kulit itu jam berapa kira-kira? 6:30. Waktu kita upacara SD dulu kalau udah kepanasan kan gelisah kita. Jam berapa itu upacara? Jam 7-an ya. Nah, azan subuh jam 7. Nah. Demikian. Mari kita baca subbab yang kedua, tsaniyan fadailul azan. Keutamaan azan. Silakan. Keutamaan azan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Fussilat ayat 33. Aduh. Langsung begitu kah? Oh. Di sini disebutkan thabata fi fadail adhani wal muadzinin nususun nususun kathiratun. Ya, berkenaan dengan keutamaan azan dan untuk orang yang azan, si muazzin, ada nusus kathirah, ada nas-nas yang banyak. Di antaranya adalah kata penulis, coba kok beda ya? Pinjam dulu. Oh, susunannya berbeda. Ya udah, enggak apa-apa. Susunannya agak beda, makanya kok saya bingung. Coba baca dulu, silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
Beberapa keutamaan adzan dan muadzin ini telah ditetapkan melalui banyak hadis, di antaranya Ya. Itu susunan yang ada di buku teman-teman yang di Indonesia. Adapun di susunan yang kitabnya bahasa Arab, jadi ayat itu adalah keutamaan pertama. Sedangkan kata-kata beberapa ya, apa tadi? Ya. Beberapa keutamaan itu harusnya paling atas. Jadi keutamaan nomor 1 itu di ayatnya. Kalau di tempat antum, ayat itu diletakkan sebagai awalan, tidak tahu kenapa. Ya, harusnya itu adalah keutamaan pertama. Kata penulis, al-mudani minad du'aati ila Allah. Seorang muadzin, dia adalah salah satu dai di jalan Allah. Dia termasuk dai di jalan Allah. Jadi itu keutamaan pertama. Mari kita rekonstruksi sedikit tulisannya. Teman-teman bisa menyimak bahasa Indonesianya, saya pandu. B. Keutamaan azan. Betul? Lanjut ke beberapa dulu. Beberapa keutamaan azan di antaranya. 1, nah ini perlu ditulis. 1, muazzin termasuk dai di jalan Allah. Dalilnya adalah ayat yang disebutkan paling atas. Nah, harusnya begitu susunannya. Bisa dipahami? Saya ulang. Bukunya harusnya tertulis begini. B. Keutamaan azan. Beberapa keutamaan azan di antaranya. 1, seorang muazzin termasuk dai di jalan Allah. Dalilnya adalah firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan seterusnya. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah? Dan muazin itu termasuk yang berdakwah di jalan Allah. Begitu. Bisa dipahami? Berarti yang nomor 1 di bukunya antum itu jadinya nomor 2-nya. Ya, pembaca nanti bacanya ganti angkanya ya. Kedua, silakan. Yang kedua, muadzin memiliki leher lebih panjang pada hari kiamat kelak. Tapi jangan dibayangkan lehernya kayak di dunia. Ya, jangan nanti berarti ada manusia kayak jerapah. Itu mengerikan kalau di dunia. Di antara para ulama kita dia mengatakan orang-orang yang ganteng-ganteng nanti di akhirat itu yang lehernya panjang-panjang. Jadi jangan disamakan seperti di dunia. Muadzin itu mereka nanti di hari kiamat orang yang lehernya panjang-panjang. Nah, apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak. Nah, keutamaan yang ketiga, mengusir syaitan. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mengusir syaitan. Tapi jangan jadikan azan untuk mengusir setan di rumah baru. Ini bukan dalilnya. Nah, bisa dicatat di situ. Bukan dalil azan di rumah baru. Banyak orang awam kalau pindah rumah atau pindah kontrakan, mereka azan dulu di salah satu kamar di rumahnya. Kalau ditanya kenapa, dia pakai dalil tentang azan untuk sholat. Mereka katakan azan itu bisa membuat syaitan lari. Dalilnya adalah yang berikut ini. Kita jawab, ini adalah untuk konteks sholat dan bukan untuk konteks ngusir setan di rumah kosong. Kalau mengusir setan di rumah, apa yang dibaca? Al-Baqarah. Apa hadisnya tadi? Silakan.
Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, jika seruan salat atau adzan dikumandangkan, syaitan pun lari sambil terkentut-kentut agar dia tidak mendengar adzan. Jika seruan adzan itu telah selesai, dia datang lagi, hingga jika seruan salat atau iqamah kembali dikumandangkan, dia kembali lari. Jika pengulangan atau iqamah itu telah selesai, dia datang lagi, lalu dia membisikkan orang yang salat dan hatinya. Dia berkata kepadanya, ingatlah begini dan begitu, yaitu sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, sehingga dia tidak menyadari berapa rakaat dia telah mengerjakan salat. Kita lihat semua ini konteksnya adalah konteks salat. Ya. Kata Nabi SAW, kalau dikumandangkan azan untuk salat. Jadi ini tidak bisa dikiaskan jika seseorang pindah rumah kosong. Ya. Jika dikumandangkan panggilan untuk salat, maka syaitan lari terkentut-kentut. Yang kentutnya ini di sini disebutkan dengan kata durat. Apa itu durat? Duratun itu artinya kentut keras. Ya, BA keras. Ya. Bagaimana bunyinya? Wallahu a'lam. Ya. Adapun kalau kentut yang bunyinya cuman kecil, ps, ya, ps atau pah, itu disebut dengan fusa. Apa namanya? Fusa. Nah, syaitan lari dengan durat. Kenapa dia durat? Karena dia tidak ingin mendengar azan. Nanti kalau azannya sudah selesai, maka dia kembali lagi. Ya. Lalu ketika diiqamat, maka dia lari lagi. Ketika selesai iqamat, dia datang lagi. Dan untuk orang-orang yang sholat, maka dia akan goda. Apa katanya? Uzkur kadza, wadhkur kadza. Ketika kita sholat, maka syaitan itu menggoda kita dengan bayang-bayang. Kamu ingat gak? Ingat gak yang gini? Itu loh yang tadi. Itu loh yang kemarin. Ya. Makanya kita kalau sholat itu kadang-kadang badannya hadir, tapi pikirannya hilang. Bahkan kadang-kadang, pernah atau tidak antum, bacaan tahiyat antum bacanya Al-Fatihah. Pernah? Kok sama kita? Ya kan? Tahiyatun alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nanti setelah berapa menit baru mana sholawatnya? Oh, aku salah baca. Ngulang lagi at-tahiyatulillah wassalatu. Kadang-kadang kita baca Al-Fatihah, kita tidak sadar kita bukan baca Al-Fatihah. Setelah menunggu kapan waladhdallin aminnya kok enggak ada, baru kita tersadar ternyata kita baca tahiyat. Begitu. Kenapa demikian? Karena memang hadir syaitan untuk menggoda kita supaya kita lupa. Begitu. Kadang-kadang dia menggodanya hatta yudhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Hatta la yadri kam shalla. Dibuat oleh syaitan itu, seseorang itu tidak ingat ya, dengan apa yang dia kerjakan sampai-sampai dia melupakan berapa rakaat dia sholat. Begitu. Keempat, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung di dalam seruan itu, niscaya mereka akan berbondong-bondong mendatanginya. Seruan itu diganti dengan azan. Biar lebih jelas. Kalau kaum muslimin semuanya mengetahui apa pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang menjawab panggilan azan, maksudnya mendatangi sholat, maka niscaya mereka akan datangi dengan berbondong-bondong. Tapi itu salah terjemah. Itu salah terjemah. Yang benar adalah di sini katanya, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' lastahammu alaih." Seandainya manusia tahu pahala bagi orang yang berazan, maka niscaya mereka undian.
Itu terjemahan yang lebih tepat. Ya, karena ini kan konteksnya keutamaan azan, bukan keutamaan sholat. Meskipun dia satu hadis, keutamaan azan, keutamaan mendatangi sholat dengan bersegera, keutamaan sholat subuh, sholat isya berjamaah. Meskipun ini satu hadis, tapi karena kita berbicara tentang keutamaan azan, berarti yang dijadikan poin adalah yang keutamaan azan. Apa keutamaan azannya? Nah, bisa dicatat di situ. Berarti dicoret terjemahannya. Yang benar adalah seandainya manusia tahu pahala untuk seorang muazzin, niscaya mereka undian. Niscaya mereka undian. Coba teman-teman menjawab. Kenapa diundi? Karena pengen rebutan. Karena hanya satu orang yang boleh azan. Tidak boleh, kamu Allah Akbarnya yang kamu yang dua aja ya, aku yang dua lagi. Kita gantian gitu. Kamu setengah yang hayal sholah, aku yang hayal falahnya. Tidak bisa, mulai dari rangkaian kalimat 1 sampai 15, semuanya hanya boleh datang dari satu mulut, yaitu satu orang. Makanya mereka harus undian. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seandainya umat manusia mengetahui pahala yang terkandung pada seruan adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali melalui undian, niscaya mereka akan mengundi. Ini keutamaan azan yang sesuai. Selanjutnya, seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada kesegeraan berangkat salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba mendatanginya. Nah, ini keutamaan tentang salat. Jadi jangan ini yang dijadikan sebagai poin nomor 4. Poin nomor 4 harusnya yang bagian awal, soal undian. Selanjutnya, dan seandainya mereka mengetahui pahala salat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya ke masjid meski dengan cara merangkak. Ya. Bisa dipahami? Selanjutnya, yang kelima. Kelima, tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara muadzin melainkan akan menjadi saksi baginya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, "Kulihat engkau menyukai kambing dan kampung halamanmu. Oleh karena itu, jika engkau sedang berada dekat kambing-kambingmu atau di kampung halamanmu, lalu engkau hendak mengumandangkan adzan untuk salat, keraskanlah suaramu. Sesungguhnya tidaklah mendengar suara muadzin baik jin maupun manusia atau sesuatu, melainkan dia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak." Abu Sa'id berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Keenam. Yang keenam, akan diberikan ampunan kepada muadzin sejauh suaranya, dan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan salat dengan adzan tersebut. Ya, yang keenam, akan diberikan ampunan bagi seorang yang bertugas sebagai muadzin mada sautihi, sejauh suaranya, dan dia diberikan pahala sejumlah orang-orang yang sholat bersamanya. Jadi kalau ada orang azan dan yang sholat bersamanya ada 100, maka dia dapat pahala ditambah dengan bonus pahalanya orang 100. Kalau yang datang ada cuma 2, berarti pahalanya ditambah bonus 2 orang. Begitu. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat bagi shaf terdepan, dan muadzin diberikan ampunan sejauh suaranya, serta dibenarkan oleh orang yang mendengarkannya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, dan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan salat dengannya." Keutamaan yang ketujuh, du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil maghfirah. Yang ketujuh, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam
bagi muadzin agar diberikan ampunan. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, imam itu bertanggung jawab terhadap salat makmum. Muadzin itu kepercayaan umat manusia. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan berikanlah ampunan kepada para muadzin. Nabi SAW mengatakan, Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi para imam dan berikan ampunan bagi para muadzin. Ya. Ini menunjukkan bahwa di antara keutamaan seorang yang azan adalah didoakan pengampunan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita kerja di kantor, di situ tidak ada yang menjadi muazin tetap. Kalau kita punya kuasa, kita jangan jadi muazzinnya. Ya. Kalau kita punya kantor, di situ ada musola dan biasanya orang sholat jamaah, maka berlomba-lombalah untuk menjadi muazzinnya. Siapa tahu azan-azan yang kita kerjakan ini, itulah yang menambah timbangan kebaikan kita di hari kiamat, dan ternyata itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ya. Jangan biarkan orang-orang yang lain, karena kesempatan untuk azan itu kalau perlu diperebutkan, diundi. Nah, kecuali kalau di situ ada muazin tetap, maka jangan kita nyerobot dengan dalil ini. Itu salah juga. Ya. Begitu juga kalau ada orang yang bukan dianggap sebagai muazin tetap, tapi kita tahu selama ini dialah muazinnya, tetap tidak boleh kita nyerobot. Ya, saya ulang. Muazinnya muazin tetap, maka jangan nyerobot. Misalnya di situ ada DKM, masjid inilah, masjid bandara, ada DKM, ada ketua, ada pengurus, ada muazin. Maka jangan orang awam tiba-tiba sudah berjaga di depan mic. Ya, doorstep dia bilang. Ya, nggak bisa, karena itu ada muazin tetap. Begitu juga di tempat yang tidak ada muazin tetap, tapi kita tahu bahwa di situ ada orang yang selalu azan, maka adabnya sama. Jangan nyerobot. Contohnya masjid musala kantor. Musala kantor ada orang yang selama ini azan dan kita baru tahu keutamaan azan itu baru malam ini. Maka kalau kita mau azan tetap izin sama dia. Berarti ya datangi kemudian bilang, bisakah kalau kita gantian? Saya juga ingin. Jangan tiba-tiba kita masuk dan jadi muazin. Saya dulu waktu sekolah di Saudi, di masjid besar kampus, itu ada muazinnya. Saya di bulan-bulan pertama perhatikan dulu. Nggak bisa langsung ya. Saya lihat, oh kadang si ini, kadang si ini. Tapi saya lihat siapa yang paling banyak. Oh kayaknya yang ini. Suatu hari saya ajak bicara dia. Antum muazin tetapnya kah? Iya saya. Oh iya. Tapi kalau kapan ada kalanya itu antum tidak ada, terus yang azan itu yang orangnya gemuk-gemuk itu siapa? Oh itu namanya si Sameh, orang Mesir. Nah Sameh ini kalau saya lagi tidak ada, saya telepon dia. Misalnya saya lagi ada urusan kampus atau yang lainnya, saya telepon dia suruh gantikan. Oh. Maka saya ajak kenalan si Sameh. Saya bilang, Sameh, bagaimana caranya jadi pengganti muazin? Dia bilang, kamu minta saja nomornya dan kenalkan dirimu, bilang kamu mau jadi pengganti. Oke, nanti kalau pas dia lagi minta ganti dan kita ada berdua, boleh ya kita berbagi? Enggak apa-apa. Ya, sehingga kami akhirnya jadi teman akrab berdua. Dan kami yang senantiasa dihubungi oleh muazin tetapnya untuk masjid kampus yang memang masjid besar. Adapun musola fakultas, awal-awal saya datang, saya lihat yang azan itu enggak ada yang tetap. Kadang ini, kadang dosen, kadang dekan.
bergonta-ganti. Saya perhatikan ternyata sepertinya memang tidak ada muazin tetapnya. Maka ada kesempatan tit jam azan. Nggak ada yang azan, ya saya yang azan. Besok-besok nggak ada lagi, saya yang azan. Besok-besok orang bilang kamu aja yang azan. Besok-besok kamu aja terus ya, jangan kemana-mana. Ya. Sejak saat itu saya jadi muazin tetapnya. Jujur, ada sebagian yang juga mau menggantikan jadi muazin. Ya. Kalau dia izin nggak apa-apa, tapi kalau dia tiba-tiba kayak nyerobot begitu, kadang kita merasa ada hak kita berupa pahala yang diambil orang. Maka untuk mengantisipasi supaya tidak ada orang yang merasa berat hati, kalau besok-besok kita mau jadi muazin, maka kita jangan langsung masuk, tapi perhatikan dulu siapa yang azan, siapa yang kemudian ajak bicara, begitu supaya tidak miskomunikasi. Kemudian yang kedelapan, karena azan dosa dapat diampuni dan seseorang dapat dimasukkan ke surga. Hal itu didasarkan pada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kalian merasa bangga terhadap seorang penggembala kambing di sebuah puncak bukit yang mengumandangkan azan dan mengerjakan salat. Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia berfirman, lihatlah hambaku itu, dia mengumandangkan azan dan mengerjakan salat karena rasa takut kepadaku. Sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada hambaku itu dan memasukkannya ke surga. Nah, maka di antara keutamaan azan adalah dimasukkan ke dalam surga sebagaimana hadis yang baru saja kita baca. 9. Tata cara azan dan iqamah. Habis? Oh, habis. Di buku saya itu ada 11. Jadi masih ada 3 lagi, tapi tidak disebutkan di dalam kitab antum. Mungkin karena kitab teman-teman ini adalah cetakan awal, sedangkan cetakan saya cetakan baru. Ya. Nah, jadi gimana ya? Sudah waktu iqamat. Ini DKM bilang lanjut setelah Isya diizinkan. Nah, tapi kan baru pengumumannya baru malam ini, takutnya antum belum makan, ya kan? Jadi untuk lanjut setelah Isya, insya Allah kita adakan mulai pekan depan bila dibutuhkan saja. Kemudian untuk keutamaan azan yang ke-9, 10, 11 nanti saya tulis dulu. Jadi antum tidak perlu repot-repot menulis. Saya tuliskan, nanti kita sebarkan lewat channel Telegram saya dan disebarkan nanti di grup WA dan Telegram mengaji sunnah. Mungkin hadirin ada yang belum ikut di grup WA atau Telegram Balikpapan mengaji sunnah. Silakan kalau mau catat nomor admin 0852 4789 8636. 0852 4789 8636. Adminnya beliau berdua ini, Hafiz sama Fadli. Bilang saja, Akhi Hafiz atau Fadli minta dimasukkan di grup mengaji sunnah Balikpapan. Ya, nanti insya Allah dimasukkan. Nanti saya sebarkan yang keutamaan 9, 10, 11. Ya. Tapi teman-teman jangan cuma masuk grup terus keutamanya, oh ini 9, 10, 11. Tapi dicatat ulang poin-poinnya saja. Lalu kayak gini. Catat di sini. Terus ditempel di bukunya. Ya, tulis tambahan keutamaan azan yang ada di kitab Arab. 9, 10, 11 gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut Mia, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama.